Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kedua ini kita akan membahas masih tentang gangguan pada sistem sirkulasi atau circulation system ya, ada di kode I. Jadi pada video yang pertama sudah dibahas dari blok awal ya sampai dengan yang kita coba cek dulu. Di sini untuk yang sampai dengan I52 ya, untuk yang video pertama. Jadi teman-teman bisa dicek, dilihat juga bahwa ketentuan-ketentuan umum yang nanti akan dibahas pada video pertama dan video kedua ini. Seperti biasa tadi saya sudah bilang di video pertama bahwa nanti kita akan terbagi menjadi beberapa video untuk yang gangguan sistem sirkulasi ini karena memang lumayan banyak cakupannya. Jadi nanti video 1 dan video 2 adalah pembahasan tentang masing-masing kodenya itu serta ketentuan umum lah ya yang akan ditemukan ketika nanti teman-teman diarahkan ke tabular list. Nanti video yang ketiga itu adalah terkait dengan ketentuan dalam volume 2-nya serta saya tambahkan juga ada modul dari IFHIMA tahun 2018 terkait dengan sistem sirkulasi. Kita masuk di yang kelompok berikutnya ya. Kelompok berikutnya itu kita mulai dari cerebrovascular disease, ada di I60 sampai dengan I69. Di sini saya selalu sebutkan bahwa sistem sirkulasi ini itu pembahasan tentang penyakit dan organ yang memang terlibat dalam sirkulasi darah dan getah bening ya. Tapi tidak membahas tentang kelainan darah itu sendiri karena kelainan darah itu akan termasuk ke dalam bab 3. Nanti akan dibahas ya. Kemudian hati-hati ketika penggunaan kode ini karena memang ini penulisannya itu dalam buku IFHIMA 2018 juga disebutkan ketika ini kan hurufnya I ya, mirip kayak angka 1 gitu. Jadi ini harus teman-teman coder juga menuliskannya dengan tepat dan sesuai terkait dengan penulisan kode ini. Oke, di sini ada kita masuk ke I60 sampai dengan I69, ada include-nya with mention of hypertension ya. Jadi dengan disebutkan juga hipertensinya, kondisi pada I10 dan I15 point dash gitu kan. Use additional code if desired to identify presence of hypertension. Jadi di sini bisa disebutkan juga untuk kondisi yang tadi di I10 dan I15 point dash. I60 subarachnoid hemorrhage ya, di sini hati-hati ketika penentuannya karena memang di sini lokasinya sudah ada seperti misalnya from carotid siphon and bifurcation, kemudian from middle cerebral artery. Jadi ini penentuan dari coder juga harus sangat tepat dan akurat. Kemudian kita masuk ke I61, ada intracerebral hemorrhage ya, intracerebral. Ini juga di sini sudah ada ketentuannya, pengisian ininya. Kemudian kita masuk ke I62, other non-traumatic intracranial hemorrhage. I63-nya cerebral infarction. Di sini hati-hati ada include-nya, ada occlusion and stenosis of cerebral and pre-cerebral arteries, including truncus branchiosephalicus, resulting in cerebral infection juga termasuk dalam kode ini atau blok ini. Kemudian kita masuk ke I64 ada stroke, not specified as hemorrhage on infection, ini masuk ke dalam I64. Kemudian ada I65-nya occlusion and stenosis of pre-cerebral arteries not resulting in cerebral infarction. Kemudian kita masuk di I66 ada occlusion and stenosis cerebral arteries not resulting in cerebral infarction. Jadi lihat perbedaannya ya, terlihat sekali. I67-nya other cerebrovascular disease. Kemudian I68 di sini sudah ada asterisk danger lagi, kita ketemu bloknya, kodenya ada I68.0, I68.1, I68.2, I68.8. Kemudian ada I69 sequel of cerebrovascular disease. Nanti di sini kita akan dilihat juga oleh teman-teman ada note-nya juga. Kemudian nanti kita akan bahas di video yang ketiga ya. Jadi nanti kita kumpulkan beberapa note-note atau keterangan-keterangan yang kita temukan selama kita mengupas di masing-masing kode. Kemudian nanti kita tambahkan, tadi saya sudah janji dengan volume 2 dan modul of IFHIMA tahun 2018. Kelompok selanjutnya atau blok selanjutnya adalah disease of arteries, arterioles, and capillaries di I70 sampai dengan I79. Ada atherosclerosis di I70. Di sini hati-hati sudah ada keterangannya untuk supplementary classification. Jadi ini bisa digunakan sebagai optional use yang provided
untuk appropriate subkategori in I70, yaitu 0-nya without gangrene dan 1-nya with gangrene. Jadi ini hati-hati, ini untuk penggunaan kategori following suplementer, kode suplementer, kode tambahan di kode karakter keempat. Ya. I71 aortic aneurysm and dissection. Kemudian I72-nya other aneurysm and dissection. Selanjutnya I73-nya other peripheral vascular disease. I74-nya arterial embolism and thrombosis. Di sini hati-hati ada infection baik itu embolik dan trombotik. Occlusion-nya embolik dan trombotik juga termasuk ke dalam kode ini. Kemudian I77-nya other disorders of arteries and arterioles. Kemudian arterioles. Kemudian masuk ke I78-nya disease of capillaries. I79 ada asteris lagi dan Nigernya. Ini ya, ini ada suka nggak bisa turun ke bawah gitu. Ini sebetulnya saya panduannya betul-betul dari PDF itu ya, hanya mungkin saya rubah biar nanti bisa saya tandai proses di pengupas masing-masing kodenya. Kemudian di 80 sama di 89 diseases of veins, lymphatic vessel, and lymph nodes not elsewhere classified. Kemudian ada phlebitis di 80, entombophlebosis. Kemudian ini include-nya ada endophlebitis, inflammation, kemudian vein phlebitis, suppurative phlebitis juga masuk ke dalam sini ya. Sama ada bisa penggunaan juga external cause code-nya. Jika if desired to identify drug, if drug induced. Jadi ini bisa ditambahkan dengan external cause code. I81 ada portal vein thrombosis, I82-nya other venous embolism and thrombosis. Kemudian I83 ada varicose veins of lower extremities. I85 ada esophageal varices. I86-nya varicose veins of other sides. I87-nya other disorder of veins. I88-nya non-specific lymphadenitis. Kemudian I89-nya other non-infective disorders of lymphatic vessel and lymph nodes. Ini kelompok selanjutnya adalah other and unspecified disorder of the circulatory system, ada di I95 sampai I99. Dimulai dari I95-nya itu adalah hypotension. Kalau yang tadi di video pertama ada hypertension, di sini ada hypotension. I97-nya post procedural disorder of circulatory system NEC. Kemudian I98-nya other disorder of circulatory system in disease classified elsewhere. Ini juga sudah ada asteris danger-nya. I99-nya other and unspecified disorder of circulatory system. Bentar, barangkali ada yang terlewat. Oh, sudah selesai ternyata ya. Jadi ini adalah yang terakhir, I99. Kita sudah sampai di I99, other and unspecified disorder of circulatory system. Seperti janji saya lagi, nanti video selanjutnya adalah tentang pembahasan dari volume 2 dan sistem sirkulasi dan modul IFIMA tahun 2018. Teman-teman tunggu ya video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.